guys, kembali lagi dengan podcast Ketawa Karir. Hahaha. Ketawa betul. Nah, perkenalkan nama saya Ardik Dicayani Putri dari SMA Negeri 22 Makassar. Dan gue start kali ini yaitu saya Masagal Kirana Ramadhani dari SMA 22 Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Jadi Kak, kebijakan politik pada masa Orde Baru pemerintah secara resmi mengeluarkan Surat 11 Maret atau kita sebut biasa Super Semar. Aku tahu Super Semar itu kan surat perintah 11 Maret. Ya, betul sekali Kak. Jadi pada awal pemerintahannya, Presiden Soeharto bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan undang-undang secara murni. Jadi, pada awal pemerintahannya, Presiden Soeharto bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan undang-undang 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah menerima Super Semar atau mandat dari MPR, dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Nah, Soeharto menetapkan beberapa kebijakan politik pada masa itu. Yaitu pertama ada pembubaran PKI. Tapi sebelum itu, mari kita nonton cuplikan video dari kelas 12 IPA 5 yang meremake film G30 SPKI. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara nan setia? Nah, itu dia cuplikan video dari kelas 12 IPA 5. Selanjutnya, saya akan membahas berdasarkan ketetapan TAP MPRS nomor 24/MPRS 1946, PKI resmi dibubarkan dan dilarang di seluruh Indonesia secara resmi. Sebagai organisasi terlarang, pada tanggal 18 Maret 1966, pemerintah menetapkan sekitar 15 menteri yang dianggap terlibat dalam G30 SPKI diberhentikan dan digantikan oleh menteri lainnya. Oh iya, betul. Menurut saya itu adalah kebijakan politik yang baik. Karena pada saat itu PKI sangat kejam, sampai-sampai jenderal pun jadi korbannya. Ya, betul banget Kak. Jadi, ada pun kebijakan politik lainnya yaitu penyederhanaan partai politik. Partai politik dilaksanakan saat pemilu 77, dengan saat itu ada 3 kekuatan politik nih. Saya tahu. Yang pertama itu P3, yang kedua PDI, yang ketiga itu Golkar, ya kan? Betul banget Kak. Kakak ini pinter banget ya. Jadi Soeharto berpandangan bahwa semakin banyak partai akan mengakibatkan paham-paham yang digabungkan menjadi Partai Persatuan. Ya, yang ketiga ada melaksanakan pemilu yang berkesinambungan. Dilakukan sebanyak 6 kali, jadi ada pada tahun 1971, 77, 82, 92, 97. Menggunakan asas Luber, efeknya memungkinkan Soeharto menjalankan sebanyak 6 periode. Soeharto sangat mendominasi setiap pertanggungjawaban, selalu disetujui oleh MPR. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto 32 tahun, jadi banyak kebijakan yang berpengaruh besar pada masyarakat pada saat itu. Tapi kan kebijakan politik tidak ada di dalam negeri saja, pasti ada di luar negeri. Kalau boleh tahu apa saja? Nah, jadi Kak, kebijakan politik itu tuh dibagi dua, ada dalam negeri dan ada dari luar negeri. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan menguntungkan rakyat banyak. Kebijakan politik dalam negeri yaitu pelaksanaan pemilu 1971. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Jadi Golkar yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, seperti 1977, 1982, 92, dan 97. Yang kedua, penyederhanaan partai politik seperti tadi. Partai politik itu menjadi 2 partai dan 1 golongan karya. Yang ketiga, ada dwifungsi ABRI. Peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan sebagai penguatan sosial dan politik. Yang keempat, ada pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila.
yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Selanjutnya nih ada dari luar negeri. Nah, yang ada 3 yaitu yang pertama, menjalin kerjasama, hubungan regional dan internasional. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik. Dan yang ketiga, kembali menjadi PBB. Baik, Kak. Nah, keren sekali ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kita kali ini. Itulah tadi pemaparan dari gue Star kita masa galuh. See you next time. Dan jangan lupa nonton lagi podcast selanjutnya Ketawa Karir. Hahaha.